Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk ke bab yang ketiga, relasi dan fungsi. Pertama, relasi nomor 15. Diketahui himpunan A 2, 4, 6, 7, 9, 10, himpunan B 2, 3, 4, 5, 6, 7, sajikanlah relasi A ke B, kelipatan dari dengan diagram panah. Kita tahu kelipatan dari itu adalah hasil perkalian dari. Oke, A-nya adalah itu yang sudah tadi Ibu sebut, diberikan titik. B-nya yang itu diberikan titik. Kemudian kita mulai dari A, si angka 2. 2 adalah kelipatan. Kalau kelipatan dari itu dirinya ke dirinya. Dirinya ke dirinya. 2 pasti kelipatan dari dirinya sendiri. 2 kelipatan dari 2. 2 kelipatan dari apa lagi? Nah, kalau kelipatan dari juga pasti tuh A lebih besar. A harus lebih besar dari B. Lebih besar sama dengan ya, bisa juga sama dengan. Sesuai kata yang dirinya ke dirinya. Berarti 2 karena dia itu lebih kecil dari angka lainnya di B, berarti 2 tidak kelipatan dengan angka lainnya. 2 hanya kelipatan dari 2. Kemudian 4, kita sekarang ke angka 4. 4 kelipatan dari angka 2 dong, bisa dong 2 kali 2 jadi 4. Kemudian 4 juga kelipatan ke dirinya sendiri yaitu 4. Selain itu nggak bisa karena 4 lebih kecil dari angka 5, 6, 7. Berarti sudah selesai untuk 4. Sekarang ke 6. 6 itu adalah kelipatan dari angka 2. Kenapa? Karena 6 itu bisa didapat dari 2 kali 3. 6 juga kelipatan dari 3 karena 6 didapat dari 2 kali 3 juga. Kemudian 6 juga kelipatan dari dirinya sendiri yaitu 6. Kemudian sekarang ke 7. 7 adalah kelipatan dari dirinya sendiri yaitu 7, tidak ada lagi. Kemudian 9 kelipatan dari 3 saja. 9 bukan kelipatan dari 6 ya, karena 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, kelebihan, tidak sampai 9. Kemudian kalau 10, sekarang kita ke 10. 10 kelipatan dari 2, karena 2 kali 5 itu 10. Berarti kalau 2 kali 5, 5 juga kelipatan dari 10. Sudah selesai. Jadi ini adalah diagram panahnya. Nomor 16, nama relasi yang tepat dari P ke Q. Nah, jangan lupa ya, Ibu sudah menuliskan kemungkinan nama relasi biasanya yang keluar 10 kemungkinan ini. Bisa juga sih di luar ini. Tapi bisa jadi dari sini. Nah, apa nih nama relasinya yang kita buat dong? Apa hubungannya 1 dengan yang dipanahkan 2? 2 dengan 3. 3 dengan 4. 4 dengan 5. Ternyata 1 adalah setengahnya dari 1. Oh, ini salah ya. 2 dengan 4. 4 dengan 6. 5 dengan 10. 1, 2, 3, 5. Ibu belum lihat. Jadi ini ternyata adalah setengahnya dari. Jadi nama relasinya adalah setengahnya dari. Mohon maaf tadi salah, lupa diganti angka di slide-nya. Tentukan domain, kodomain, dan range dari diagram panah di bawah ini. Jangan lupa ya. Domain itu semua yang ada di A, kodomain semua yang ada di B, range hanya yang terkena panah di B. Jadi domain semua yang ada di A. Semua kita checklist A, B, C, D. Kemudian kodomain semua yang ada di B. Semua di checklist kodomain. 1, 2, 3, 4. Kemudian range atau daerah hasil. Jangan lupa nama lainnya range, daerah hasil. Ini juga daerah kawan. Ini adalah daerah asal. Oke. Range-nya berarti hanya yang terkena panah nih, yang ada yang titiknya kena panah aja berarti ini. 2 dan 3. Domain, kodomain, range. Diagram panah di bawah yang bukan merupakan fungsi ditunjukkan oleh gambar bernomor. Oke, jangan lupa syarat fungsi adalah domain tidak boleh kosong dan domain tidak boleh bercabang. Oke. Berarti kita lihat nomor 1. Nomor 1, ada yang kosong, ada yang bercabang? Tidak. Nomor 1 itu fungsi, karena domain tidak ada yang kosong dan tidak ada yang bercabang. Nomor 2, ini. Nomor 2, bukan fungsi, karena domain ada yang kosong. Nih, yang bawah kosong. Nggak punya pasangan. Kemudian yang ketiga, fungsi, karena domain tidak ada yang kosong dan tidak ada yang bercabang. Oke. Yang keempat, bukan fungsi, karena domain ada yang kosong dan ada yang bercabang. Ada yang kosong dan ada yang bercabang. Ini bukan fungsi. Jadi ini bukan, ini bukan. Yang bukan adalah yang bernomor 2 dan 4. Oke. Nomor 19. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 3, 5, 7, 11, 12. Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Sebelum
ke rumus, kita hitung dulu banyak anggota A ada berapa nih NA-nya. Ada 1, 2, 3, berarti NA atau banyak anggota A ada 3. B ada berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anggota B-nya ada 5. Kemudian banyak pemetaannya mungkin dari A ke B, berarti dibalik N-nya. NB dulu, NB pangkat A, NA. Belakang pangkat depan. Berarti NB pangkat NA. NB-nya adalah 5, pangkat A-nya 3. Berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. Sebanyak 3 kali. Berarti menjadi 125. Jadi banyak pemetaan yang mungkin adalah sebanyak 125 cara. Oke, diketahui fungsi fx sepertiga x dikurangi 5. Apabila domain minus 2,0,3, maka daerah hasilnya adalah, oke, kita masukkan ya satu persatu. Masukkan ini dulu, minus 12 ke fungsinya. Menjadi f minus 12 sama dengan 1/3 dikali minus 12 dikurangi 5. Ya, di sini diganti minus 12. Kemudian kita coret minus 12 bagi 3 menjadi minus 4. Jadinya minus 4 dikurangi 5 menjadi minus 9. Nah, dapat 1. Minus 9. Kemudian fx sekarang x-nya ganti angka yang kedua, 0. F0 berarti 1/3 kali 0 dikurangi 5. Semua bilangan kali 0 hilang, habis, berarti tinggal 0 kurang 5. Jadi minus 5. Jadi dapat daerah hasil yang kedua minus 5. Kemudian fx yang ketiga adalah 3. Berarti di sini ganti 3, di sini ganti 3. Jadi f3 sama dengan 1/3 kali 3 kurang 5. 3 bagi 3, 1. Jadi 1 kali 1 itu 1, 1 kurang 5, minus 4. Jadi domainnya adalah minus 2,0,3, daerah hasilnya adalah minus 9, minus 5, minus 4. Nomor 21, fungsi fx sama dengan 7 kurang 5x. Jika fp adalah minus 3, maka nilai p adalah. Jadi ini bukan p-nya dimasukin ke sini, bukan p-nya diganti minus 3 di sini, tapi kita masukkan fp-nya, minus 3-nya di ruas kiri sini. Tulis dulu ya, di sini kan diketahui fx, tapi kita maunya nilai p, fp, berarti diganti p ya, di sini ganti p, di sini ganti p. Jadi fp sama dengan 7 dikurang 5p. Kalau sudah, tinggal diisi. fp-nya adalah minus 3. Tulis di bawah sini, minus 3. Minus 3 sama dengan 7 dikurangi 5p. Kalau sudah, 7-nya pindah ruas ke kiri, jadi minus 7. Minus 3, minus 7. Jadi minus 10. Minus 5-nya turun saja. Minus 10, minus 5-nya bagi ke bawah, pindah ke bawah, tapi tanda minusnya tetap ikut ya. Jadi minus 10 per minus 5. Minus 10 per minus 5, minusnya dicoret, 10-nya bagi 2 adalah, 10-nya bagi 5 adalah 2, jadi P-nya adalah 2. P sudah dapat deh, nilainya adalah 2. Mudah sekali, ya kan? Kemudian nomor 22. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurang 2 dengan domain minus 1,0,1,2. Gambarlah grafik fungsi tersebut. Oke, ini harus bisa walaupun rada panjang. Pertama, kita menghitung fx dan buat tabel pasangan berurutan. Tabel pasangan berurutannya itu terdiri dari x, fx, dan x, fx. Nah, ini x-nya ya. Ini x-nya nih. Kemudian x-nya kita masukkan ke sini kan, satu persatu seperti tadi. Jadi kita masukkan dulu pertama minus 1. Tulis di tabel minus 1. Kemudian kita tulis rumusnya, fx sama dengan 2x dikurangi 2. Ini ganti minus 1, diganti minus 1. Jadi f minus 1 sama dengan 2 kali minus 1 dikurangi 2. 2 kali minus 1 menjadi min 2, dikurangi 2 jadi minus 4. Jadi fx-nya minus 4. Jadi pasangannya adalah minus 1, minus 4. Kalau sudah dapat satu titik, langsung kita buat grafiknya. Oke, minus 1, minus 4. Mana titiknya? X-nya minus 1, Y-nya minus 4. Di sini titiknya. Nah, kemudian lanjut deh ke angka yang kedua. 0, tulis di tabel. 0. Hitung di sini 0. 0, ini 0. Ini dapat dari mana sih? Dapat dari sini fungsinya. Kemudian 2 kali 0. 0, 0 kurang 2, minus 2. Jadi fx-nya minus 2. Pasangannya adalah 0, minus 2. Cari di titiknya di mana nih? 0, minus 2. Artinya ini adalah di sumbu Y. Yang di sumbu Y minus 2 mana? Ini sumbu Y, angka minus 2 di sini. Jadi di sana titiknya.
Lanjut, sekarang angka 1. 1, ini diisi ya, F1 sama dengan 2 kali 1, 2 kurangi 2, 0. Jadi 1, pasangannya 0, 1,0. 1,0 apa? Angka pertama ini sumbu X. Sumbu X berarti di X-nya 1, Y-nya 0 di sini. Kemudian angka yang terakhir 2. Ayo, 2 masukkan juga ke sini, di sini 2, di sini 2. Jadi 2 kali 2 dikurangi 2, 4 dikurangi 2, 2. Jadi 2,2. Mana 2,2? X-nya 2, Y-nya 2. Titiknya di sana. Kalau sudah semuanya kita masukkan, berarti kita bisa buat garisnya. Nah, ini adalah grafik fungsinya. Nanti misalnya ada soal PG, berarti kamu cek nih titik-titiknya sesuai nggak dengan tabel ini. Ya, jadi dilihat tuh nanti di soal tuh ada titik-titik kan, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Lihat titiknya cocok nggak sama tabel yang kamu buat. Kalau cocok berarti itu jawabannya. Nomor 23. Diketahui fungsi fx sama dengan ax tambah b. Jika fx sama dengan 11, f4 sama dengan 17, nilai f minus 7 adalah, ini soalnya yang kita pakai eli dan susi, eliminasi dan substitusi ya. Oke, Ibu langsung ya, membuat persamaan. Di sini kalau diketahui F2 sama dengan 11, jadi 2 yang ini dipasangkan sama huruf A tambah B. Jadi 2A tambah B sama dengan 11. Gampang kan? Yang di dalam kurung tambahin A tambah B sama dengan 11. Itu jadi persamaan pertama. Yang kedua, ini F4 sama dengan 17. Tambahin A tambah B. Jadi 4A tambah B sama dengan 17. Kalau sudah, eliminasi persamaan 2 dan 1. 2-nya yang di atas, ya karena 17-nya lebih besar nih. Jadi 2-nya di atas, yang 11-nya yang di bawah. Kalau sudah eliminasi, kita kurangi. B kurangi B, habis. Nah, sekarang 4A dikurangi 2A, jadi 2A ya. 4 kurang 2, 2. 17 dikurang 11, jadi 6. Kemudian 2-nya pindah ruas ke bawah, jadi 6/2. 6/2 adalah 3, jadi A-nya adalah 3. Di sini kita bisa ganti nih, berarti A-nya 3. Kemudian substitusi A sama dengan 3 ke persamaan 1. Persamaan satunya 2A tambah B sama dengan 11. Di sini ganti 3. Berarti 2 kali 3 tambah B sama dengan 11. 2 kali 3 jadi 6. 6-nya pindah ruas ke kanan. Jadi minus 6. Jadi 11 dikurangi 6 adalah 5. Jadi bedanya adalah 5. Bukan beda sih, B-nya adalah 5. Udah dapat? Tinggal dikembalikan ke bentuk fungsinya. Bentuk fungsi kan tadi fx sama dengan ax tambah b. Tadi sudah Ibu tulis di sini 3. A-nya 3, B-nya 5. Didapat dari eli susi tadi. Nah, berarti tinggal diganti fx sama dengan 3x tambah 5. Kalau sudah, tinggal ke yang ditanya. Ditanya nilai f minus 7. Berarti kan fx-nya ini. X-nya diganti minus 7. Di sini minus 7, di sini minus 7. Berarti 3 kali minus 7 adalah minus 21 ditambah 5 adalah minus 16. Jadi nilai F minus 7 adalah minus 16. Nah, ini adalah materi untuk bab yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.